Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mitra RKS masih setia bersama channel RKS TV. Dan saya Yuni Sarana kembali hadir menemani Anda dengan konten menarik lainnya. Hari ini saya tidak sendiri ya, sudah terlihat di sebelah saya ada laki-laki yang sudah memakai rompi merah ya. Mungkin Anda kalau sering donor darah tahu nih rompi ini ya, identitas dari PMI. Betul banget. Dan hari ini kita akan ngobrol soal siaga bencana dan menyiasati stok darah jelang Ramadan ya. Di sini sudah hadir ada Bapak Bambang Sujatmiko, Kepala Markas PMI. Halo Pak, selamat siang. Selamat siang Mbak Yuni. Senang sekali bisa ketemu lagi ya Pak ya. Iya. Setelah beberapa tahun yang lalu nih saya ketemu Pak Sujatmiko ketika masih di BPBD ya Pak ya. Betul, iya. Mungkin bisa diceritakan kembali nih Pak, masyarakat Kabupaten Pekalongan juga mungkin kenalnya Pak Bambang ini ya BPBD gitu ya. Iya. Terima kasih Mbak Yuni dan para pemirsa yang budiman. Jadi memang kami sebelum menjadi pengurus Palang Merah Indonesia di Kabupaten Pekalongan dan sebagai Kepala Markas PMI, kami bertugas sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pekalongan sejak tahun 2014 sampai dengan 2019 awal. Dan hal ini kami saat ini sudah pensiun dan kami mengabdikan diri di bidang kemanusiaan maupun kebencanaan, yaitu di PMI Kabupaten Pekalongan. Dari tahun di PMI dari tahun semenjak pensiun itu Pak? Sejak tahun 2019. 2019 ya. Sampai sekarang. Sampai sekarang luar biasa nih, jiwa sosialnya tinggi ya. Gak jauh-jauh ya Pak ya. Iya. Dari BPBD ke PMI ya. Iya. Luar biasa, boleh tepuk tangan untuk Pak Bambang Sujatmiko. Terima kasih 5.000 orang yang nonton kita sudah tepuk tangan nih Pak ya. Iya. Kemudian juga di sebelah Pak Bambang ada Dr. Suryadi. Selamat siang Dok. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Dok ya? Alhamdulillah. Kalau ini saya pertama kali kayaknya ketemu dokter ya. Gitu ya. Saya juga baru pertama kali. Oh, iya. Alhamdulillah takdir menemukan kita di sini ya Dok ya. Karena PMI. Alhamdulillah. Ya. Iya. Nah, kalau Dokter Suryadi berarti kepala UDD PMI ya Dok ya? Betul, Pak UDD PMI Kepala Kabupaten Pekalongan ya. Dari tahun berapa Dok? Kalau Pak Bambang kan dari 2019 sampai sekarang ya. Ya, alhamdulillah kami diminta untuk membantu di PMI khususnya di PMI Kabupaten Pekalongan ini sejak tahun baru sih tahun 2020. Ya, Sampai sekarang ya Dok sampai ya. sekarang. Luar biasa nih, Kepala UDD PMI Kabupaten Pekalongan. Kita hadirkan untuk menemani kita dengan tema siaga bencana dan siasati stok darah jelang Ramadan. Kita sekarang sudah berada di musim penghujan ya Pak ya. Iya. Dikit-dikit hujan, dikit-dikit Iya, hujan. betul. Terus ada informasi seperti misalnya daerah atas ada longsor, di daerah bawah ada banjir gitu Iya. ya Pak ya. Ini menjadi pemandangan yang biasa kita jumpai gitu ya Betul, Pak ya. iya. Tapi berharap hal itu tidak terjadi kalau Iya. bisa ya Pak ya. Iya, betul. Karena kasihan juga gitu ya masyarakat yang ada di daerah atas maupun yang di daerah bawah. Nah, kalau bencana yang sering terjadi menurut Pak Bambang selaku Kepala Markas PMI Kabupaten Pekalongan, apalagi dulu Pak Bambang kan di BPBD ya Pak Iya, ya. betul. Apa nih Pak di Ini Kabupaten untuk Pekalongan? tren di Kabupaten Pekalongan yang berkaitan dengan bencana. Ini adalah sebagian besar adalah banjir dan tanah longsor. Ini banjir ini yang dipicu dengan adanya debit air yang tinggi, debit air hujan yang tinggi, dan di samping itu juga adanya rob ataupun air pasang di pantai utara. Dan hal ini memicu dengan adanya banjir di beberapa wilayah antara lain di Kecamatan Tirto, Kecamatan Wonokerto, kemudian Kecamatan Siwalan dan sebagian Kecamatan Wiradesa. Untuk yang tanah-tanah longsor ini sering terjadi yaitu di daerah-daerah atas, antara lain di Kecamatan Petung Riono, Paninggaran, Kecamatan Lebak Barang, dan Kecamatan Petung Riono maupun di Kecamatan Doro dan Kecamatan Kajen sendiri. Iya, Begitu, Kajen juga ya Pak iya. ya. Apalagi di daerah kayak Wonokerto apa sih Simunet kalau nggak salah ya Pak ya? Iya Yang betul, Simunet. Berapa rumah sudah Sudah tergerus ya Pak ya? tergerus dan bahkan tidak bisa dihuni, dan ini memang harus
direlokasi gitu. Miris sekali, padahal banyak Iya. kenangan pastinya anak-anak di situ ya Pak ya. Banyak, iya. Nah ini menjadi PR untuk kita semua pastinya ya Pak ya, Iya, tidak betul, hanya iya. masyarakat di Wonokerto saja, jangan sampai ada simonat-simonat yang lain Iya, gitu ya betul, Pak ya. iya. Betul ya Dok ya? Jangan sampai itu terjadi. Nah sesuai tema kita, siaga bencana. Siaga bencana berarti upaya mempersiapkan diri kita, keluarga, untuk mengantisipasi berarti ya Pak ya, Iya, betul. ancaman bencana. Nah Iya. bentuk antisipasinya seperti apa nih? Kan tadi disampaikan Pak Bambang, ada banjir, ada Iya. tanah longsor. Iya, ini memang benar untuk kesiapsiagaan ataupun antisipasi bencana banjir. Ini diharapkan sekali masyarakat di wilayah Kabupaten Pekalongan ini sering-sering mengecek saluran-saluran air. Jangan sampai saluran air ini banyak sampah-sampah yang berada di saluran air sehingga aliran air ini agak tersendat ataupun di dalam mengalir ini tidak lancar sehingga akan menimbulkan luapan-luapan air dari saluran-saluran tersebut. Kemudian di samping itu juga diharapkan sekali agar masyarakat selalu waspada manakala ada hujan selama 3 hari berturut-turut. Ini diharapkan agar lebih waspada dan siap siaga untuk segera mengungsi apabila memang diperlukan manakala akan terjadi banjir. Kemudian di samping itu kepada masyarakat ini di dalam kesiapsiagaan bencana ini diharapkan agar apabila mempunyai dokumen-dokumen penting seperti ijazah, surat nikah, surat lahir, sertifikat dan lain sebagainya ini agar disimpan di dalam kantong plastik yang rapat dan diletakkan di tempat yang aman dan sewaktu-waktu nanti akan mengungsi dan lain sebagainya ini mudah untuk dibawa dan dimasukkan ke tas dan dibawa ke tempat yang lebih aman. Kemudian di samping itu juga pada saat akan mengungsi dan lain sebagainya juga diharapkan masyarakat ini untuk mengecek jumlah keluarganya, misalnya istri, suami, nenek ataupun anak-anak dan kelompok-kelompok yang rentan ini agar diselamatkan terlebih dahulu. Dan juga jangan lupa kompor dimatikan, listrik dimatikan dan untuk pintu-pintu rumah dan jendela untuk ditutup. Demikian, Pak. Iya, karena takutnya ada orang-orang yang memanfaatkan ini ya Pak Betul, ya, iya. untuk mengambil sesuatu. Termasuk tadi surat-surat berharga, sertifikat rumah ya Pak. Iya, Jangan lupa betul, ya. iya. Sertifikat tanah itu penting sekali loh ya. Iya. Oke, kita ke Dokter Suryadi. Tadi disampaikan oleh Pak Bambang ya bahwa daerah Kabupaten Pekalongan ya banjir di daerah bawah, kemudian longsor di daerah atas ya Pak ya. Ini berpengaruh juga nggak sih Dok terhadap stok darah di PMI Kabupaten Pekalongan ketika musim penghujan seperti saat ini khususnya? Untuk memasuki musim penghujan yang berkaitan dengan stok darah ini tidak begitu berarti berpengaruh karena kalau ada kegiatan kita mobil unit di luar gedung, misalkan di daerah tertentu, bila terjadi hujan memang itu kita hentikan, kemudian kita reschedule lagi, kita kunjungi lagi di lain waktu manakala hujan sudah reda atau kita alihkan di lain tempat apabila jalur ke daerah yang ada longsor atau banjir kita alihkan. Jadi sebenarnya tidak begitu signifikan terhadap stok darah. Saya kira itu. Iya, jadi tidak berpengaruh ya terhadap stok darah di PMI Kabupaten Pekalongan. Namun untuk saat ini stok yang tersedia di PMI Kabupaten Pekalongan seperti apa Dok? Alhamdulillah stok darah kita ini kita cukup aman beberapa bulan terakhir ini. Dan kebetulan ini juga menjelang Ramadan, sehingga antisipasi stok kita ini harus sudah kita laksanakan. Dan kurang lebih 1,5 bulan ini kita sudah menambah frekuensi mobil unit ya. Kita sehari bisa 3-4 lokasi untuk pengambilan darah di luar gedung. Dan untuk di dalam gedung pun alhamdulillah relatif stabil untuk pendonor yang mendonorkan darah di UDD PMI Kabupaten Pekalongan. Jadi stoknya masih aman ya Dok ya? Sementara ini masih cukup aman. Oke, kalau permintaannya Dok? Kalau permintaan
meningkat ini ya, meningkat untuk golongan B dan golongan O. Dan alhamdulillah untuk UDD PMI Kabupaten Pekalongan ini bisa memproduksi beberapa komponen, sehingga ada komponen tertentu yang permintaannya agak meningkat, ya, yang terutama yang aferesis. Jadi apa itu, Dok? Darah yang diproduksi komponen tertentu menggunakan alat aferesis, yang kalau kita bayangkan itu seperti mesin cuci darah. Ya, itu tren kemarin sewaktu terjadi COVID, yang mana dibutuhkan plasma convalescence. Nah, plasma convalescence itu satu teknik pengambilan darah dengan menggunakan mesin yang disebut mesin aferesis. Gitu. Oke, berarti golongan B dan O ini lumayan meningkat ya, Dok ya. Aduh, saya golongan A gimana, Dok? Nggak apa-apa berarti ya. Tapi saya sendiri belum pernah. Golongan tertentu pun manakala ada kebutuhan, ini kan juga yang golongan A ini juga nggak banyak. Sehingga kita juga harus mempunyai data pendonor-pendonor golongan darah tertentu yang sewaktu-waktu kita butuhkan, sehingga kita bisa kontak untuk segera datang mendonorkan darahnya. Barangkali nanti Mbak Yuni kondisi sehat, nah ini golongan Insya Allah sehat, Dok. Ini ya, A, B ini termasuk yang harus kita openi, karena begitu dibutuhkan kita harus cari, itu cukup susah juga. Oh, cukup susah ternyata ya, Dok ya. Wah, ayo hubungi saya. Yang A sama A, B. Oh. Ya, tapi agak takut nih, Dok, karena belum pernah nih, mungkin masyarakat Kabupaten Pekalongan yang sedang menyaksikan kita hari ini yang belum pernah sama sekali donor darah seperti saya nih, Dok. Kenapa sih kita harus donor darah? Iya. Dan untuk mengatasi rasa takutnya itu gimana, Dok? Kalau mengatasi rasa takut, mungkin perlu sharing dulu dengan kawan-kawan yang biasa mendonorkan darah, sehingga dari situ muncul motivasi. Karena sebenarnya donor darah itu sehat dan menyehatkan. Sehat dan menyehatkan. Sehat dan menyehatkan. Sehatnya adalah bahwa darah yang kita donorkan ini sebagai satu bentuk perbuatan amal ibadah, di mana darah ini bisa bermanfaat bagi saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan darah. Karena darah ini berfungsi sebagai obat. Jadi kita menyumbangkan darah, mendonorkan darah, jiwa kita juga sehat, karena ada motivasi yang untuk membantu sesama. Kemudian menyehatkan adalah setelah darah kita dikeluarkan, otomatis gizi kita juga harus kita perbaiki, sehingga untuk memproduksi darah kembali ini juga akan lebih sirkulasi ini harus terus berlangsung, dan itu menyehatkan. Sehingga bagi saudara-saudara kita yang sudah terbiasa donor, dia sudah 3-5 bulan nggak mendonorkan, mesti kok kenapa nih badan saya nggak enak? Oh, ternyata saya belum donor. Nah, kemudian dia donor merasa enteng kembali. Jadi ini donor darah adalah sesuatu perbuatan yang sehat dan menyehatkan. Dan menolong orang lain ya, Dok ya. Kan. Karena ini berkaitan juga dengan nyawa ya, Dok ya. Betul, nyawa seseorang, karena darah kan sangat penting untuk manusia ya. Nah, ada ketentuannya nggak sih, Dok, untuk donor darah? Ya, untuk ketentuan secara umum ini berdasarkan usia. Jadi ada batasan usia minimal 17 tahun, kemudian berat badan, kemudian tekanan darah. Berat badan paling tidak itu ya 35 kilo minimal. Oh, minimal. Ya. Saya sudah panik. Hah, saya 55. Ya. Untuk pengambilan darah tertentu memang ada syarat minimal 55 kilo. Ada. Kemudian jelas berbadan sehat, ya, tidak sedang mengkonsumsi obat, cukup istirahat. Jadi kalau habis begadang semangat mendonor, ya ini ditunda dulu. Atau baru 2 hari yang lalu kena flu, minum obat flu, ya ini ditunda dulu. Jadi ada beberapa ketentuan-ketentuan tertentu yang memang harus dipenuhi, sehingga pendonornya harus sehat, darah yang diambil harus sehat, kemudian darah yang donasikan kepada pasien juga harus sehat dan menyembuhkan. Dan menyembuhkan ya. Oh iya, terkait dengan Ramadan nanti, Dok ya. Kadang kan ada beberapa orang yang mungkin punya anggapan kalau nanti donor darah puasanya batal lagi gitu kan. Ini gimana nih, Dok, menurut dokter? Untuk donor darah insya Allah tidak membatalkan puasa. Dan animo masyarakat untuk donor darah di bulan Ramadan ini malah justru meningkat. Ya, karena jelas itu tadi ya menyehatkan, kemudian nilai amal ibadahnya itu semakin
tinggi. Oh iya ya. Dengan keikhlasan, dan alhamdulillah Ramadan itu animonya juga masih tinggi. Tinggal nanti diatur waktu, ya diatur waktu. Bagi mereka yang sudah berpengalaman mendonasikan di saat puasa siang hari, tidak ada masalah. Tapi kalau ada keraguan, takut, bisa didonasikan biasanya habis sholat tarawih. Oh, sholat tarawih. Dan kita untuk di dalam gedung itu khusus bulan Ramadan kita membuka pelayanan sampai jam 11 malam. Kalau biasanya hanya jam 9, kita buka sampai jam 11. Dan biasanya habis tarawih itu banyak yang datang. Atau sebaliknya, kegiatan-kegiatan mobil unit kita di masjid-masjid, alhamdulillah animonya juga sangat besar. Dan setelah sholat tarawih, mereka mau pulang dulu nambah buka puasa, dan sambil kumpul, sambil dengan saudara yang lain ini sampai jam 12 malam. Oh, luar biasa ya Dok ya. Dan itu hampir di setiap masjid yang terbiasa bekerja sama dengan kami, kita selalu mengadakan safari Ramadan untuk donor darah. Oke, gitu, luar biasa ya. Memang manfaatkan Ramadan nanti untuk menambah ibadah kita dengan donor darah, seperti yang disampaikan oleh Dokter Suryadi ya. Saya kembali ke Pak Bambang nih. Pak Bambang tadi kan sudah dipetakan gitu ya Pak ya, daerah-daerah di Kabupaten Pekalongan yang rawan bencana gitu ya, seperti daerah bawah, ada Kecamatan Kajen dan sebagainya. Kemudian menurut Pak Bambang, kesiapsiagaan masyarakat tersebut di daerah rawan seperti apa saat ini? Ya, untuk kesiapsiagaan di daerah rawan bencana bagi masyarakat ini mengadakan kerja bakti ataupun gotong royong, membersihkan lingkungan, membersihkan saluran-saluran air dari tumpukan sampah, juga membuang sampah di tempatnya, kemudian mengurangi ranting-ranting pohon yang rimbun, yang mungkin apabila ada angin kencang, hal ini juga akan berpengaruh, bisa pohonnya tumbang atau roboh. Kemudian di samping itu masyarakat juga diberikan sosialisasi oleh dinas instansi seperti BPBD, kemudian juga dari organisasi kemanusiaan PMI di dalam rangka untuk pengurangan risiko bencana gitu Mbak. Oke, itu yang perlu dilakukan nih. Apa namanya, gotong royong ini kan bagian dari budaya Indonesia ya, Iya Pak? Betul. Yang mungkin sekarang juga udah lumayan terlupakan dengan aktifnya kegiatan masyarakat di luar ya, sehingga mulai digelorkan lagi ya Pak? Iya ya? Betul. Ini mulai dari RT RW setempat harus mulai mendisiplinkan lagi ya Pak ya? Iya. Seperti itu. Nah, ada tips nggak sih Pak ketika terjadi bencana, apalagi sekarang kan musim penghujan? Iya. Ini diharapkan agar kepada masyarakat apabila tiba-tiba terjadi hujan lebat, yaitu diharapkan untuk berteduh terlebih dahulu di tempat yang aman, namun jangan berteduh di bawah pohon, apalagi di dekat tiang listrik dan juga di bawah baliho. Ini biasanya karena ada petir dan lain sebagainya, ini juga nanti bisa terkena aliran dari petir tersebut, dan hal ini membahayakan kepada masyarakat. Dan ini kami mengharapkan sekali untuk mempersiapkan diri kepada masyarakat, karena bulan Februari ini merupakan puncaknya musim penghujan. Untuk masyarakat Kabupaten Pekalongan yang sedang menyaksikan kita hari ini, apa nih Pak terkait dengan kesiapsiagaan bencana? Ya, untuk kesiapsiagaan bencana bahwa PMI Kabupaten Pekalongan ini di samping menyiapkan personil yaitu relawan yang berjumlah 122 orang, juga didukung dengan adanya peralatan-peralatan antara lain ambulan 2 unit, kemudian mobil untuk operasional ini 2 unit, kemudian perahu karet 1 unit, kemudian 1 perahu fiber ini juga 1 unit, dan peralatan dapur umum ini 2 set, dan juga peralatan-peralatan yang kaitannya untuk tenda atau tenda-tenda pengungsian ini juga kami sudah menyiapkan, kemudian genset maupun lampu sorot, senso ataupun gergaji, ini semuanya sudah siap puncak musim penghujan, dan agar masyarakat lebih waspada dan apabila memang diperlukan pertolongan ini dapat juga menghubungi di BPBD Kabupaten Pekalongan
maupun di PMI Kabupaten Pekalongan. Dan kami dari PMI Kabupaten Pekalongan di dalam kesiapsiagaan bencana ini sudah tersedia 122 personil relawan PMI dan 97 personil ini dari pegawai PMI, ada yang dari UDD, ada yang dari klinik, ada yang dari markas, sehingga semuanya dapat dimobilisasi manakala ada kejadian bencana di wilayah Kabupaten Pekalongan. Selalu siap ya Pak ya? Siap, ya. 24 jam Pak. 24 jam. Kita membuka posko 24 jam, jadi sewaktu-waktu diperlukan kami siap sedia. Jadi tidak hanya berkaitan dengan bencana saja, apabila memang masyarakat membutuhkan ambulan, ini dari PMI Kabupaten Pekalongan siap untuk membantu, dan apabila ini di wilayah Kabupaten Pekalongan, pelayanan ambulan tersebut adalah gratis tanpa dipungut biaya. Wah, digarisbawahi gratis ya. Ini sangat penting sekali karena kadang kita tidak tahu pas situasi mendesak gitu ya Pak ya, butuh ambulan. Aduh mau kemana ini, bingung gitu ya. Iya. Bisa menghubungi PMI Kabupaten Pekalongan. Mungkin kontak yang bisa dihubungi Pak? Untuk kontak nomor telepon 0285 381 740. Ini pokoknya buka 24 jam. Ini sering ada beberapa kecelakaan yang ada di wilayah Kajen ini. Masyarakat yang melihat langsung biasanya ngontak ke PMI Kabupaten Pekalongan minta permohonan tenaga pertolongan pertama dan ambulan, Mbak. Kami sering untuk memberikan pertolongan pertama di lokasi bersama dari pihak yang berwajib atau kepolisian, sehingga jika perlu kita adakan rujukan ke rumah sakit terdekat seperti itu. Gitu ya. Atau mungkin ada kontak lain yang bisa dihubungi Pak lewat media sosial mungkin? Nanti ya kita akan tampilkan di sini ya. Saya ke Pak Suryadi dulu deh. Nah, tadi disampaikan Pak Dr. Suryadi bahwa ada kegiatan safari Ramadan juga ya Pak ya, yang dilakukan untuk meningkatkan antusiasme masyarakat Kabupaten Pekalongan mendonorkan darah ya Pak ya. Selain itu mungkin Pak ada menggandeng komunitas yang lain, sekolah mungkin atau lintas sektor lain. Selama ini kita ada kurang lebih 300 lebih institusi yang menjadi tempat untuk donor darah, mulai dari institusi pemerintah, kemudian masyarakat, kemudian organisasi keagamaan, juga organisasi yang lain, misalnya perkumpulan Gojek, itu sudah terbiasa dan terjadwal. Kemudian institusi keagamaan, kemudian pendidikan. Di pendidikan ini ada beberapa SMA dan SMK yang memang sudah rutin melaksanakan donor darah. Jadi kita siap dengan pihak-pihak masyarakat yang ingin bekerja sama untuk melestarikan donor darah, kita siap. Dan alhamdulillah kita total itu kurang lebih ada 15.000 pendonor, sehingga yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Pekalongan. Sehingga bahkan mungkin kita juga kurang tenaga untuk keliling melayani donor darah. Itu ya. Mungkin ke depan bisa menggandeng relawan untuk biar terbackup semuanya nih dokter. Ya tentunya untuk donor darah ini kan relawan yang spesifikasinya di medis donor darah ya, di tenaga teknis, misalkan aftover yang bagian mengambil darah, kemudian analis yang membuat proses darah. Jadi relawan ini juga relawan yang memang mempunyai pendidikan tenaga kesehatan yang tentunya sudah terlatih. Untuk yang lain mungkin di administrasi, saya kira itu. Kalau PMI ini kan nggak pernah tutup ya dok ya, 1 kali 24 jam ya. Kita untuk UDD pelayanan dalam gedung itu sampai jam 9 malam. Oh sampai jam 9 malam. Tapi untuk pelayanan pengambilan darah, kebutuhan darah kita 24 jam. Sehingga yang shift malam pun juga siap melayani masyarakat yang membutuhkan darah. Kita 24 jam. Oke, berarti fasilitas apa saja sih dok? Kalau boleh tahu yang disediakan di sana di UDD PMI?
Fasilitas kita standar apa yang telah digariskan oleh PMI Pusat maupun dari WHO. Jadi mulai dari fasilitas sarana dan prasarana dan ketenagaan. Untuk peralatan kita cukup bagus ya, mulai dari peralatan pengambilan darah, kemudian timbangan darah, kemudian peralatan laboratorium yang memang sudah otomatisasi. Yang paling penting adalah peralatan yang untuk memeriksa infeksi menular melalui transfusi darah. Ya. Jadi untuk sarana dan prasarana, insya Allah untuk UDD PMI Kabupaten Pekalongan cukup lengkap, termasuk tadi alat aferesis. Dan tidak hanya alatnya saja, tapi alat penyimpanannya, alat pengolahannya juga siap. Kemudian lemari penyimpanan. Di lemari penyimpanan kita ini sudah ada 4 unit, belum lagi ada yang ada di Rumah Sakit Keraton, sehingga ini insya Allah cukup memadai. Kemudian tenaga terlatih pun kita juga, alhamdulillah tenaga-tenaga untuk unit donor darah ini sudah cukup terlatih. Sangat representatif sekali berarti ya dok ya? Insya Allah. Nah, gedungnya ada di mana dok, kalau boleh tahu? Untuk UDD PMI Kabupaten Pekalongan ini berlokasi di Desa Karangsari, Jalan Karanganyar, dekat RSUD Kajen. Dekat dengan RSUD. Atau bekas Puskesmas Karanganyar. Bekas Puskesmas Karanganyar ya. Jadi gampang untuk dicari ya dok ya, dekat jalan raya juga ya dok ya.